Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi tidak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang mengisi rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis liburan. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kamu, ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan. "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih bukan kotor. Ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu. "Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalani jalan berdampingan. Ibu di
nangis saja. Kenapa Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong, kiranya Tuhan mengutuknya agar dia menjadi jernih. Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Baru lihat. Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap Darmi meniti sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tepi. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.